Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IGTV, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Saya akan menyapa Kiai terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sehat dan semangat Kiai ya. Alhamdulillah, semoga selalu pemirsa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kiai, hari ini kita akan membahas tema kita ya pemirsa, Islam agama rahmat bagi semesta alam. Nah, itu tema kita dan kita akan menggali, Kiai nanti akan menyampaikan dari kitab Ihya Ulumuddin Kiai ya. Ya, silakan Kiai, kita akan mulai kajian kita. Baik, terima kasih Mas Agus, para pemirsa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmatul azam, nikmat yang paling besar, yakni nikmatul iman dan nikmatul Islam. Karena itu mari kita selalu jaga agar nikmat iman dan nikmat Islam itu selalu ada di dalam diri kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mas Agus, para pemirsa, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia itu misinya adalah rahmat. Sehingga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidak aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali tujuannya, misinya adalah sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada semesta alam. Jadi kalimat rahmat itu bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, bukan hanya ditujukan kepada umat manusia, tapi kepada semesta alam, termasuk jin dan hewan yang lain, Mas Agus. Masya Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika menegaskan, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu sekalian. Innama ana rahmatun muhdatun. Jadi pemberian Allah, hadiah dari Allah, datangnya Nabi Muhammad dengan membawa syariat itu. Masya Allah. Karena itu para jemaah sekalian, kita ini harus bersyukur dengan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, jadi kalau kita perhatikan sebagai rahmatan lil alamin, maka kita paham ternyata agama Islam atau syariat itu tidak hanya mementingkan hak asasi manusia, tapi juga hak asasi jin, hak asasi hewan yang lain. Nah ini kalau kita perhatikan Mas Agus, misalnya kalau kita berhadapan dengan hewan, apabila kamu memotong hewan, menyembelih hewan, Rasulullah mengingatkan misalnya, wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kamu memotong atau menyembelih hewan, maka perlakukan dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu sehingga dia tidak terlalu kesakitan. Sampai misalnya Mas Agus, kalau kita perhatikan di saat kita qadil hajah, apakah buang air besar atau buang air kecil ya, itu wajib setelahnya melakukan istinja, garis miring kebok. Kan begitu? Boleh pakai air, ini yang paling utama. Boleh pakai batu, atau misalnya tisu, pokoknya sesuatu yang bisa membersihkan. Tetapi kita tidak boleh menggunakan makanan, misalnya ada roti keras ini, biar bersih. Nggak boleh, karena apa? Ini makanan yang dimuliakan oleh manusia. Tidak boleh juga kita misalnya beristinja dengan pakai tulang. Kenapa tulang? Karena ternyata setelah ditelusuri, tulang itu makanannya jin. Sampai segitunya syariat Islam itu. Maksudnya kasihan sama jin ya kalau. Lah iya. Bekas cebok kita. Iya betul. Karena itu ditegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Itu contoh yang sekelumit yang bisa kita pahami mengapa dikatakan Islam itu rahmat bagi semesta alam. Insyaallah. Para pemirsa, sehubungan ilmu yang kita dapat yang diberikan oleh Allah itu sedikit. Ya. Katanya Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang saya berikan kepada kamu sekalian itu sedikit. Jadi katanya Bang Haji, ilmumu bagaikan setetes air di lautan. Kalau dibanding dengan kepandaian Tuhan, kan begitu? Ya. Maka kita ingat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena keterbatasan ilmu, kemudian Allah sayang kepada kita menurunkan Nabi Muhammad dengan syariatnya. Itu Mas Agus. Nah, walaupun sebenarnya sejatinya manusia itu bisa menentukan baik dan buruk. Buktinya Rasulullah SAW ketika Anda ragu apakah ini halal atau haram, Rasulullah mengatakan istafti qalbak. Tanyakan kepada hatinya Mas Agus, ini baik apa tidak? Mau baca Quran nggak tahu maknanya. Mau tanya ke kiai nggak ada kiai. Istafti qalbak artinya kebaikan dan keburukan itu bisa kita deteksi dengan hati kita. Namun karena Allah sayang, biar nggak usah meraba-raba terus, didatangkanlah yang namanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu, kalau kita perhatikan, datang ke dunia itu tujuannya satu. Apa itu? Maslahat. Itu kalimat kunci, Mas Agus. Jadi kalau kita kembangkan, datangnya syariat, datangnya Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan, wadarul mafasid, dan menolak kemudaratan atau bahaya. Itu prinsip umum. Baik menyangkut akidah, maupun menyangkut masalah syariat, atau menyangkut masalah akhlak. Kalau kita lihat, kita berjubel gitu ya, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid, banyak berjilid-jilid, bertrek-trek misalnya. Maka kalau kita tarik kesimpulannya, ajaran itu sebenarnya satu tujuannya, yakni mendatangkan kemaslahatan. Itu prinsipnya. Kemaslahatan itu adalah kebaikan. Untuk siapapun. Untuk siapapun. Karena itu dikatakan rahmatan lil alamin. Maka kalau saya berbicara kepentingan jin, ya itu alam lain lah ya, terlalu jauh saya. Saya ingin fokus karena waktu sangat terbatas, bahwa agama Islam itu bagaimana sekiranya mendatangkan kemaslahatan dalam masalah agama. Itu yang pertama. Sehingga dikatakan hifdzuddin. Bagaimana sekiranya cara beragama kita, cara beribadah kita kepada Allah itu ada petunjuknya. Sehingga Islam itu menjaga bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ada fiqhul ibadah. Misalnya berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan haji, dan seterusnya. Kemudian agama Islam itu sebagai rahmat dalam rangka apa? Menjaga kepentingan kebutuhan manusia dalam masalah harta. Kita punya harta. Bagaimana mendapatkannya? Halal atau haram? Bagaimana jual belinya? Bagaimana muamalahnya? Lah itu ditentukan. Sehingga kita kenal dengan fiqhul muamalah. Sehingga tidak ada saling zalim menzalimi. Karena pengaruh Mas Agus. Kita berbicara halal haram, tapi tidak mengerti cara mendapatkan barang itu. Sehingga menjadi halal. Padahal semua perilaku kita ini, kalau kita perhatikan, wabil jumlah fajami'ul ma'asil lati yaf'aluhal abdu. Pada kesimpulannya seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya Allah itu adalah innama sababuha akulul haram. Sebabnya makanan haram. Karena itu kita perhatikan bagaimana cara mendapatkannya itu. Ini dengan cara fiqhul muamalat itu. Fiqhul muamalat mengerti ya Mas Agus ya? Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita bertransaksi, jual beli, mendapatkan harta. Itu Mas Agus. Kemudian yang nomor 3, rahmatan lil alamin yang dimaksud adalah karena agama Islam menjaga akal. Karena itu mengapa ada pengajian. Akal kita harus dijaga, jangan sampai minum sesuatu yang memabukkan. Itu Mas Agus. Kemudian Islam sebagai rahmatan lil alamin karena apa? Karena hifdzun nasal, menjaga keturunan. Mengapa kemudian ada pernikahan?
Mengapa kemudian ada iddah misalnya? Jadi kalau kita tidak ada pernikahan ya asal hamil, asal punya anak, ya apa bedanya dengan binatang nanti? Ini Mas Ya. Agus. Dan yang nomor terakhir, kenapa dikatakan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Karena agama Islam itu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Tidak boleh sembarangan kita karena jagoan nanti saya bunuh kamu. Lah, kalimat ini selain memang ada hukum pidananya, tetapi Islam juga memperhatikan jangan sampai ada kedzaliman semacam ini. Lah inilah Mas Agus. Karena itu mari kita pahami ini. Ya. Lebih mendalam lagi bagaimana kita itu cara beragama yang baik. Karena saya harus jujur menyampaikan kepada para pemirsa, ini sekarang orang makin beragama ada kok makin beringas gitu. Ini nyata. Ya, ya. Makin beragama kok tidak toleran gitu. Makin beragama kok makin sangar, makin ya sangar keras begitu. Padahal kita tahu banyak contoh-contoh para ulama-ulama kita. Makin beragama makin sejuk, kan begitu kan? Makin beragama makin santun. Lah ini ada pertanyaan kepada saya. Ini sumbernya apakah agamanya atau pemahaman agamanya? Ya. Kan begitu Mas Agus. Maka saya jawab sumber masalahnya tentu bukan agama. Sumber masalahnya adalah pemahaman keagamannya yang perlu diperbaiki. Ya. Nah, itu barangkali yang menarik ya. Iya. Artinya kita melihat begitu ya dengan timbulnya perilaku seperti itu, apalagi dianggap bahwa rujukannya adalah rujuk ke Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah itu jangan hanya sikap lembutnya saja dong gitu, tapi ketegasan Rasulullah. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang menyebabkan yang tadi kesalahpahaman. Nah, terus yang lebih menarik lagi Kiai, Rasulullah itu kan diutus untuk menyampaikan risalah Islam. Nah, kalau dalam persepsi orang melihat itu artinya adalah nabinya umat Islam. Tapi yang luar biasanya adalah ternyata pesan yang disampaikan bukan pesan khusus untuk umat Islam. Iya. Jadi kalau saya katakan tadi penekanannya bukan hanya umat Islam saja yang menikmati syariat Rasulullah. Tapi dikatakan tadi rahmatan lil alamin. Baik muslim maupun non muslim. Kan begitu. Karena itu sekali lagi saya tekankan apa yang disampaikan oleh Mas Agus berkaitan dengan pemahaman misalnya yang separuh-separuh. Ya ini kalau pemahamannya tidak benar, maka melahirkan keinginan yang tidak benar. Dan keinginan tidak benar itu akan melahirkan tindakan yang salah juga nanti. Karena kami diajarkan, misalnya di dalam kitab Tauhid Dasuki itu, disebutkan begini pemirsa. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh ilmu. Ilmu itu melahirkan iradat, keinginan. Iradat itu melahirkan kudrat. Jadi kalau ada orang misalnya, kok makin beragama, kok makin sejuk. Ada sebelah, makin beragama, kok makin beringas. Maka yang harus dipertanyakan adalah keilmuannya. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu? Ya, baik Kiai. Ini sementara kita masih hangat untuk membicarakan, tapi kita harus jeda dulu. Nah pemirsa, supaya tidak mengalami gagal paham dan gagal tindakan, makanya perlu kita untuk mengaji kiswah. Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Tetap bersama kami.